Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farizal Dwi Arfianto dari Universitas Besoa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi dengan NIM 4524091026 dari kelas H. Di video saya kali ini, di video materi yang saya akan jelaskan yaitu dari matkul Filsafat, Ilmu, dan Logika, saya akan menjelaskan kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Ilmu pada zaman kontemporer adalah perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan sering dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu, kemajuan dan teknologi dari masa ke masa. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15, sedangkan kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Ibarat mata rantai yang tidak terputus satu sama lain sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebagai kelanjutan mata rantai sejarah perkembangan ilmu, berbagai hal baru yang ditemukan dan dapat kita amati di era kontemporer tidak terlepas dari berbagai penemuan dan dasar pakar-pakar atau filosof di masa-masa sebelumnya. Sebagaimana ilmu di zaman modern mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan ilmu di zaman kontemporer demikian. Zaman modern misalnya, dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap estabilisat pada masa pertengahan atau zaman klasik. Setidaknya dua contoh yang sangat menonjol bisa dikemukakan di sini. Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543 tentang teori heliosentrisme, bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini jelas bertentangan dengan pendapat yang diterima secara umum pada manusia saat itu, yaitu geosentrisme yang menyatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya. Yang kedua, metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon pada tahun 1560 sampai 1626. Ia telah memberikan sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif yang penggunaannya secara berlebihan telah menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan. Francis Bacon menekankan untuk mendasarkan semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman. Ia menganjurkan agar para sarjana dalam menyusun ilmu mengumpulkan sebanyak mungkin fakta pengalaman untuk selanjutnya dianalisis. Membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itulah salah satu karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer yang dalam kerangka umumnya sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu zaman kontemporer. Hal ini tidak saja terjadi di lapangan ilmu ekstranya, tapi juga ilmu-ilmu sosial dan juga keagamaan. Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi, serta sektor ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, komunikasi dan transportasi, pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lainnya. Semuanya membutuhkan dan mendapat sentuhan teknologi. Bila di zaman purba, manusia prasejarah tercatat mempunyai benih ilmu di bidang astronomi, kemudian mulai mengenal tulisan dan hitungan yang mengawali zaman sejarah, lalu zaman modern diidentikan dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya kembali Eropa dari kegelapan. Maka zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Satu hal
Satu hal lain yang menjadi karakter spesifik ilmu kontemporer, dan dalam konteks ini ciri tersebut akan lebih dapat kita, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi, ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, politik, serta ilmu-ilmu seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasinya di bidang teknologi rekayasa genetika, informasi, dan komunikasi. Ada beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer, yaitu yang pertama santri, priayi, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Arti penting karya Geertz, The Religion of Java adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan organisasi dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya integritas dan sinergitas dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer. Tiga lingkungan yang berbeda, yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah, yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda, yang berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa, telah mewujudkan adanya abangan yang menekankan pentingnya animistik, santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priayi yang menekankan aspek-aspek Hindu. Abangan, santri, dan priayi yang walaupun masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan, tetapi masing-masing saling melengkapi satu sama lainnya dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojokuto. Walaupun demikian, tampaknya yang lebih menjadi perhatian Geertz adalah masalah perpecahan dalam sistem sosial di Jawa dan bukannya integritas yang terwujud di dalamnya, sebagaimana dikemukakan oleh Harsja Bakhtiar dalam pembahasannya pada tahun 1973. Hal ini mungkin adanya penekanan perhatian Geertz pada dimensi struktur sistem sosial. Perlu juga kita lihat ulasan yang menjadi back cover buku Clifford Geertz edisi Indonesia tersebut. Pengarangnya memilih masyarakat kota kecil Mojokuto sebagai objek penelitian dan pengkajian. Namun untuk kelengkapannya, pengarang juga membahas pandangan tiga golongan yang memiliki subtradisi masing-masing. Abangan, yaitu golongan petani kecil yang sedikit banyak memiliki persamaan dengan religi rakyat Asia Tenggara, yaitu santri, pemeluk agama Islam yang taat pada umumnya terdiri dari pedagang di kota dan petani yang bercukupan, dan priayi, yaitu golongan yang masih memiliki pandangan Hindu-Buddha yang kebanyakan terdiri dari golongan terpelajar, golongan atas, penduduk kota, terutama golongan pegawai. Penelitian Clifford Geertz hingga kini mendapat perhatian dari para ilmuwan. Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji pembuktian atau bahkan meruntuhkan tesis Geertz tentang kategorisasi keberagaman masyarakat Jawa itu. Beberapa yang bisa penulis sebutkan di sini misalnya seperti penelitian antropologis yang dilakukan oleh Bambang Pranowo pada tahun 1994, Robert Hefner pada tahun 1987, dan Mark Woodward pada tahun 1984 yang membantah klaim Geertz. Para pakar ini menemukan bahwa masyarakat Jawa secara umum adalah santri, adapun genre abangan tidak signifikan. Penelitian Clifford Geertz yang kemudian mendapat banyak tantangan dari para pakar dan peneliti sesudahnya juga terjadi pada bidang-bidang ilmu lainnya. Masih untuk bidang sosial keagamaan, misalnya juga terjadi perdebatan panjang tentang statement Samuel Huntington mengenai teori class of civilization.
dan banyak tema-tema lainnya yang terus berkembang dan menjadi bukti bagi terus berkembangnya ilmu dari waktu ke waktu. Kali ini kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu teknologi rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Teknologi ini pertama sekali dilakukan oleh Dr. Gurdon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge, Inggris tahun 1961. Gurdon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik. 30 tahun setelah itu, tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan. Hanya saja semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmut dari Skotlandia Roslin Institute berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Masih pada tahun 1997, lahir lembu cloning pertama yang diberi nama Gene. Teknik yang digunakan sedikit berbeda dengan pembuatan Dolly. Pembuatan Gene diawali dengan koleksi sel-sel janin yang sangat muda dari anak lembu. Sel-sel tersebut kemudian ditumbuhkan sedemikian rupa sampai siap dimasukkan ke dalam sel telur lembu betina. Setahun kemudian, para peneliti di Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Teruhiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi. Teknik yang digunakan kali ini juga berbeda dengan sebelumnya. Mereka menggunakan teknik microinjection dengan tingkat keberhasilan 3%. Di tahun 2000, Profesor Gerald dari Oregon Health Science University, Amerika, berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Teknik yang digunakan adalah pembagian embrio atau embrio splitting teknik. Pada teknik ini, telur dari betina dan sperma dari jantan dipakai untuk membentuk telur yang terbuahi. Setelah embrio menjadi 8 sel, para peneliti membagi menjadi 4 embrio yang identik, masing-masing terdiri dari 2 sel. Langkah selanjutnya, keempat embrio tersebut diimplikasikan ke dalam surrogate mother. Lalu lahirlah kemudian kera cloning. Begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu. Dan setelah berbagai keberhasilan teknik cloning yang telah pernah dilakukan, para ahli malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Dari ide inilah wacana cloning menjadi sesuatu yang semakin kontroversial. Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu teknologi informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal dan bukan tombol-tombol elektronis. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersil adalah UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh E. Craig dan Mauchly dan diperkenalkan pada tahun 1951. Selanjutnya muncul komputer bertransistor dengan transistor yang kokoh, menggantikan tabung-tabung vakum yang mudah rusak. Dirancang oleh Seymour untuk Control Data Corporation. Ide mengenai komputer pribadi, yaitu personal komputer atau PC di setiap rumah, muncul di lembah Santa Clara di sebelah setelah San Francisco, California, sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai lembah Silikon. Pada tahun 1977, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan perusahaan komputer bernama Apple Computer. Pada bulan April tahun 1977, mereka memperkenalkan Apple. Itulah komputer pribadi pertama di dunia. Komputer telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya, komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Komputer merevolusi ilmu matematika melalui kemampuannya
memperluas jangkauan otak perhitungannya, seperti mobil dan pesawat yang mampu memperjauh jarak yang ditempuh. Demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi. Ukurannya pun dibuat semakin simpel tapi menarik dan daya memorinya terus diperbesar. Tren perkembangan komputer cenderung menghendaki bentuk yang semakin mengecil. Dulu komputer belum memiliki bentuk yang kompak dan ringkas. Komputer generasi awal bahkan membutuhkan ruangan yang besar dengan kabel-kabelnya yang berseliweran ke sana ke sini. Ada PC dan laptop yang lebih kecil lagi, dan terakhir ada komputer jenis PDA, Personal Digital Assistant, yang bisa digenggam dengan ukuran layar hanya 3 kali 2 inch dengan stylus tongkat kecil seperti pensil yang berfungsi sebagai mouse. Komputer juga tidak saja menjadi alat pengolah data tapi juga memasuki wilayah komunikasi interaktif dalam bentuk internet. Pengguna internet berawal dari adanya kebutuhan militer di masa Perang Dingin sekitar tahun 1969, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat membutuhkan sebuah jaringan yang menghubungkan semua komputer di daerah vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan nuklir. Begitulah internet terus dikembangkan hingga saat ini dengan berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya seperti email, chatting, download file dari berbagai situs dan lain-lain. Kali ini kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu teori partikel elementer. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga bisa dilakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Satu contoh misalnya tentang teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus, filosof Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil. Ini disebut atom. Atom adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Ilmu pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan dan teori-teori baru bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar atau elementer yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Lebih jauh sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini yang disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark dan elektron, ada partikel lain seperti foton, beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subatomik. Partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika, karena partikel-partikel elementer inilah yang mengatur sifat-sifat suatu benda yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Misalnya, mengapa suatu benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dan benda yang lain tidak. Ini tergantung dari gerak partikel elementer, dalam hal ini elektron. Pada suatu konduktor, elektron dapat bebas bergerak sehingga konduktor dapat menjadi penghantar listrik yang baik. Sedangkan pada isolator, elektron terikat kuat sehingga tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Ini menjelaskan mengapa misalnya logam adalah penghantar listrik yang baik sedangkan kayu tidak. Dalam sifat menguatkan inilah temuan Gerardus Hopf, peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1999 bersama rekannya Martinus Feldman, profesor fisikawan teoretis dengan spesialis di bidang partikel subatomik. Temuan-temuan baru yang spektakuler, bukan tidak mungkin manusia bisa diubah partikel dasarnya sehingga bisa dipindah tempatkan setiap saat tanpa kendaraan seperti digambarkan dalam Star Trek. Itu tadi penjelasan tentang 4 contoh ilmu kontemporer sebagaimana dikemukakan di atas. Di zaman kontemporer ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya dalam teknologi rekayasa genetika, teknologi informasi dalam kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Di bidang teknologi komunikasi jarak jauh misalnya, yang berawal dari telepon, terus berkembang cepat dengan munculnya alat-alat komunikasi personal mutakhir seperti handphone dan
berbagai inovasinya dalam bentuk mutakhir, misalnya handphone yang bentuk semakin simpel, ringan, namun tetap luks. Tidak saja mampu mengirimkan suara, tapi juga gambar yang sekaligus bagus. Hanya saja, perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material atau spiritual. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan tentang kemajuan ilmu pada zaman kontemporer mencakup beberapa poin penting. Yang pertama ialah inovasi teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan mengakses informasi, meningkatkan efisien dalam berbagai bidang. Yang kedua, interdisipliner. Ilmu pengetahuan kini lebih bersifat interdisipliner, menggabungkan berbagai disiplin untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti kesehatan, lingkungan, dan teknologi. Poin yang ketiga ialah globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi menyebar dengan cepat di seluruh dunia, memfasilitasi kolaborasi internasional dalam penelitian dan pengembangan. Poin yang keempat ialah kepedulian sosial. Terdapat peningkatan perhatian terhadap dampak sosial dengan etika dari kemajuan ilmiah, termasuk isu-isu seperti keberlanjutan dan keadilan sosial. Poin yang kelima ialah aksesibilitas. Meskipun kemajuan terjadi, masih ada tantangan dalam akses terhadap pendidikan dan teknologi yang memerlukan perhatian agar tidak terjadi kesenjangan. Secara keseluruhan, kemajuan ilmu pada zaman kontemporer menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup meskipun tantangan tetap ada. Itu saja tadi penjelasan dari saya tentang materi kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Farizal Dwi Irvianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.